Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10 IPS MA Muhammadiyah 1 Malang? Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang penelitian sejarah dan sumber sejarah bersama saya Bapak Slamet Riyadi dalam bab yang ketiga tentang penelitian dan penulisan sejarah. Sumber sejarah itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis sumber sejarahnya dan fakta sejarah. Yang kedua, tentang penelitian sejarah, kita akan membahas tentang topik penelitian, kemudian heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Jenis sumber sejarah, sumber sejarah dibedakan menjadi dua jenis, sumber-sumber sejarah berdasarkan bentuknya dan sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Masih ada perbedaan pembagian sumber sejarah sebagaimana yang ada di LKS, tapi tidak ada masalah. Yang penting mengetahui sumber-sumber sejarah dan bentuk-bentuknya, contoh-contohnya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya itu ada sumber tertulis, keterangan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa sejarah. Di sana contoh-contohnya yang termasuk sumber tertulis itu ada laporan, surat kabar, catatan harian, autobiografi, kemudian prasasti, dan masih banyak yang lain. Yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan adalah informasi yang disampaikan secara lisan oleh saksi sejarah. Berarti kalau disampaikan oleh saksi sejarah, ya berarti disampaikan oleh orang yang melihat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Metode untuk mendapatkan sumber lisan disebut dengan oral history. Berikutnya, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Ada benda. Benda menunjukkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Sumber benda dapat berupa bangunan, fosil, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, sumber sejarah berdasarkan bentuknya ada sumber visual, sumber yang berupa gambar, ada foto, ada sketsa, ada ornamen, ada lukisan. Kemudian sumber audio visual, sumber berupa suara dan gambar, contohnya film, dokumenter sejarah, berita mengenai peristiwa bersejarah, video. Kemudian sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Yang pertama, sumber primer, sumber yang berasal dari kesaksian langsung oleh para pelaku peristiwa sejarah. Sumber primer berarti dari tangan yang pertama atau secara langsung. Kalau sumber sekunder, kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah atau tangan kedua atau pihak yang kedua. Kemudian ada sumber tersier berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian para ahli sejarah. Berikutnya, fakta sejarah. Fakta sejarah berdasarkan sifatnya ada fakta keras, yaitu
kebenarannya sudah diterima secara umum, kemudian fakta lunak kebenarannya masih terbuka untuk diperdebatkan, masih terbuka untuk didiskusikan. Kemudian ada inferensi, ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta. Dan yang keempat adalah opini, pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Kemudian yang kedua berdasarkan bentuknya. Berikutnya kita beralih ke penulisan sejarah. Yang pertama kita bahas berhubungan dengan topik, topik atau tema. Syarat-syarat pemilihan topik itu yang pertama manageable topik, sesuai dengan latar belakang pengetahuan, kecakapan dan kemampuan peneliti. Kemudian obtainable data, mempertimbangkan ketersediaan data yang ada di kepustakaan, literatur, arsip dan juga sumber lisan. Kemudian ada teknik pengumpulan data serta lokasi penelitian. Yang ketiga, significant of topic, memiliki manfaat bagi perkembangan pengetahuan. Jadi melakukan penelitian itu apa manfaatnya dilakukan. Kemudian interested of topic, sesuai dengan minat dan ketertarikan peneliti. Karena untuk meneliti itu kalau si penelitinya tidak memiliki ketertarikan, nanti hasilnya juga tidak akan maksimal atau bahkan bersifat subjektif. Pemilihan topik, seorang peneliti akan bekerja dengan baik jika ia memiliki passion atau ketertarikan dan sesuai dengan keahlian. Oleh karena itu, pemilihan topik sebaiknya juga didasarkan pada dua kedekatan berikut. Yang pertama kedekatan emosional dan yang kedua kedekatan intelektual. Kedekatan emosional adalah pemilihan topik yang didasarkan pada keterikatan terhadap daerah atau lingkungan peneliti. Dan kedekatan intelektual adalah pemilihan topik berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh peneliti. Kemudian tahap yang pertama dalam penelitian sejarah itu adalah heuristik, mengumpulkan sumber-sumber, mengumpulkan bahan-bahan penelitian, mengumpulkan bahan-bahan yang akan dibuat sebagai suatu hasil karya, heuristik. Nah, terkait dengan sumber-sumber tadi di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah verifikasi. Sesudah menemukan data, menemukan sumber, maka diperlukan verifikasi atau kritik sumber ya. Nah, kritik sumber itu ada yang berkaitan dengan kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern atau autentisitas itu kritik yang berkaitan dengan waktu, tanggal, pembuatan sumber dan pembuktian keaslian. Atau ekstern ya berkaitan dengan bahan dan lain sebagainya. Kemudian kritik intern adalah menentukan sifat sumber, menyoroti pembuat sumber dan membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Intern itu berarti melakukan kritik terkait dengan isi sumber sejarah itu. Yang ketiga, interpretasi atau penafsiran. Nah, penafsiran itu bisa dilakukan dengan yang pertama analisis, yaitu menguraikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan yang kedua sintesis, menghubungkan, membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Yang keempat, historiografi, penulisan. Nah, dari berbagai urutan tadi, jadi urutan itu tadi tidak boleh di balik ya. Jadi urutan yang pertama heuristik, yang kedua verifikasi, yang ketiga penafsiran atau interpretasi, yang keempat baru historiografi, penulisan, pembukuan ya. Di dalam pembukuan atau penulisan hasil penelitian itu biasanya terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan
penutup. Baik itu anak-anak untuk kesempatan pada materi kali ini, dan sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dan nanti jawabannya silahkan dikirim ke WA. Pertanyaan yang pertama, sebutkan yang contoh sumber tertulis. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan historiografi? Jadi yang kedua, apa yang dimaksud historiografi? Dan yang ketiga, kalau flash disk kemudian CD itu termasuk sumber apa? Jelaskan. Jadi ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab dan dikirim ke WA secara langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.